Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan Mat Kawaii, because math is easy. Oke, selamat datang pada sesi kali ini. Kita akan membahas sub terakhir dari statistika bivariat. Untuk sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan persamaan regresi, kemudian koefisien korelasi, dan hari ini kita akan masuk ke sub terakhir, yaitu adalah koefisien determinasi. Pada sesi sebelumnya, teman-teman masih ingat ya, bahwa untuk koefisien korelasi disimbolkan dalam bentuk R saja. Sebenarnya koefisien determinasi itu adalah turunan dari koefisien korelasi, hanya saja dia tinggal dikuadratkan saja. Maka ketika koefisien korelasi itu diperoleh dari SSXY per akar SSXX kali SSYY, untuk koefisien determinasi kita kuadratkan, kemudian SSXY-nya berubah jadi pangkat 2. Untuk SSXX kali SSY-nya, di sini akarnya karena dia dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Nah, kenapa harus ada koefisien determinasi? Ketika koefisien korelasi itu sudah mencukupi untuk menilai hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, dalam matematika, ketika suatu data itu kita dikuadratkan, maka data tersebut bisa dikatakan lebih akurat dan juga presisi. Oke. Sehingga koefisien korelasi yang dia dalam posisi R saja kemudian masuk ke dalam determinasi, maka dia dikatakan lebih akurat dan lebih presisi. Dan juga hal ini akan melihat seberapa jauh penyebaran datanya. Maka kita bisa menyimpulkan atau bisa menemukan hal baru berkaitan dengan data, anomali-anomali datanya bagaimana. Oleh karena itu, kita membutuhkan koefisien determinasi. Dan ketika suatu nilai itu dikuadratkan, maka hasilnya juga akan selalu positif. Ini yang membedakan antara koefisien determinasi dengan koefisien korelasi. Ketika di koefisien korelasi kita menemukan ada yang nilainya negatif, berarti dia arahnya ketika nilai X-nya semakin besar, mungkin nilai Y-nya akan semakin kecil. Maka ini untuk koefisien korelasi, dia bisa menambah informasi berkaitan dengan arah. Tapi dalam kasus koefisien determinasi, karena dia selalu positif, kita tidak bisa mengetahui arahnya positif atau negatif karena dia dikuadratkan. Oke, jadi koefisien determinasi bisa dikatakan fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y dalam kondisi yang lebih akurat dan lebih presisi, teman-teman. Selain itu, koefisien determinasi juga sering disajikan dalam bentuk persentase. Contohnya misal di sini ada hubungan berkaitan dengan pengaruh misalnya adalah jam tidur terhadap konsentrasi pembelajaran. Oke, misalnya besok teman-teman akan berkuliah dalam jurusan psikologi dan ingin mengetahui apa ada sih pengaruh jam tidur terhadap konsentrasi saat pembelajaran. Ternyata hasil penelitian teman-teman yang sudah mengambil dalam responden sebanyak 100 orang ini, setelah diteliti, ternyata nilai koefisien determinasinya itu di angka 0,98. Hal ini juga bisa disajikan dalam bentuk persentase. Otomatis karena persentase itu adalah per 100, maka dalam kondisi ini komanya harus mundur ke belakang sehingga dia di angka 98%. Ketika sudah disajikan dalam bentuk angka seperti ini, maka kesimpulannya apa? Nah, kita membutuhkan sebuah acuan untuk mengatakan apakah 98% ini masuknya ke dalam kategori kuat atau sangat kuat atau B aja.
Nah, mirip dengan koefisien korelasi kemarin ya. Ketika kita menyepakati sesuatu, seseorang dalam misalnya apakah siapa misalnya kemarin yang jadi contoh siapa, Syifa Haju ya, misalnya Syifa Haju apakah dia cantik atau jelek, beberapa orang mengatakan sangat cantik, beberapa orang biasa aja, beberapa orang bahkan berkata kalau dia jelek, maka itu adalah sebuah pernyataan yang subjektif, atau karena setiap selera orang itu berbeda-beda. Tapi dalam matematika kita tidak bisa menilai sesuatu secara subjektif, kita harus menilainya secara objektif. Maka kita punya acuan tingkat koefisien determinasi yang disimbolkan dalam R kuadrat sebagai berikut. Nah, ini adalah kesepakatan para ilmuwan, meskipun beberapa sumber mungkin mengacukannya pada angka yang agak berbeda sedikit, tapi dominasi ilmuwan mengatakan bahwa ketika R kuadrat di angka 0, dia maka tidak punya tingkat korelasi sama sekali. Di angka 0 sampai kurang dari 0,25 itu adalah sangat lemah. Di 0,25 sampai kurang dari 0,5 dia di kategori lemah. Di angka 0,50 sampai kurang dari 0,75 di kategori sedang. Di angka 0,75 sampai kurang dari 0,90 dia di kategori kuat. Di angka 0,90 sampai kurang dari 1 di angka sangat kuat, dan ketika mendapat nilai 1 maka dia hubungannya adalah sempurna atau benar-benar sangat berkaitan. Nah, kalau kita perhatikan dengan tingkat korelasi dengan koefisien korelasi person pada sebelumnya, itu ada negatif di sini. Maka di koefisien determinasi dia angkanya ini selalu positif. Selain itu, untuk koefisien determinasi tadi sudah dikatakan bahwa akan sangat akurat. Di sini bisa kita lihat bahwa indikatornya akan semakin banyak. Kalau korelasi kemarin hanya lemah, sedang, kuat, maka di sini ada kategori sangat lemah, lemah, sangat kuat. Sehingga bisa dikatakan atau kita simpulkan memang koefisien determinasi itu lebih presisi dan lebih akurat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Oke, bisa kita lihat di sini ada data X di angka 5, 3, 2, 1 dengan Y-nya 4, 6, 7, 5. Kita salin terlebih dahulu untuk data-datanya dalam bentuk mendatar. 5, 3, 2, 1. Kemudian Y-nya di angka 4, 6, 7, 5. Sama seperti cara sebelum-sebelumnya, kita akan membuat tabel di sebelahnya, yaitu adalah tabel XY. Sebelahnya lagi kita akan membuat tabel X kuadrat, dan sebelah lagi kita akan membuat tabel Y kuadrat. Kita kalikan mulai dari 5 kali 4 itu 20, 3 kali 6 18, 2 kali 7 14, 1 kali 5 5. Sebelahnya lagi ada X kuadrat, mulai dari 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat 1. Untuk yang terakhir, untuk Y kuadratnya yaitu 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, dan 5 kuadrat adalah 25. Oke, setelah selesai kita hitung semua kolom-kolom ini, selanjutnya kita akan hitung sigma-sigmanya. Mulai dari sigma X, total data di sini itu adalah 11. Kemudian total data di Y itu adalah 22. Total data di XY adalah 57. Total data di X kuadrat itu adalah 39, dan total data di Y kuadrat ini adalah 126. Oke, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Oke. Setelah semua data di sini sudah dihitung sigmanya, maka selanjutnya kita akan menghitung besar dari rataan atau X barnya. Kita mulai dari sigma X nya di angka 11,
dibagi dengan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4. 11 dibagi 4 ini di angka 2,75. Setelah X bar sudah ketemu, kita akan cari Y bar dari sigma Y di angka 22 dibagi banyaknya data yaitu adalah 4. 22 dibagi 4 ini di angka 5,5. Oke, sudah ketemu, maka kita bisa langsung menghitung R kuadrat. Teman-teman boleh cari SSXY nya terlebih dahulu, cari SSYY atau satu-satu boleh, tapi dalam sesi kali ini akan saya jelaskan secara langsung. Untuk SSXY kuadrat berarti dia diperoleh dari sigma XY dikurangi N dikali X bar kali Y bar, kemudian dikuadratkan. Kita bagi dengan SSY-nya. Akarnya sekarang sudah hilang dalam bentuk sigma X kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi N kali Y bar kuadrat. Nah, teman-teman bisa menghitung mandiri dengan kalkulator juga. Kita sudah punya data lengkap di sini. Sigma X-nya kita ganti dengan 57 dikurangi banyaknya data 4 dikali X barnya di angka 2,75 dikali Y barnya di angka 5,5, kemudian kita kuadratkan. Kita bagi dengan nilai sigma X kuadratnya 39 dikurangi dengan 4, X bar kuadratnya itu 2,75 kuadrat dikali dengan sigma Y di angka 126 dikurangi 4 dikali 5,5 kuadrat. Oke, kita hitung untuk yang SSXY kuadrat ini di angka min 3,5. Kemudian kita bagi untuk hasil, sorry teman-teman. Oke, tadi belum kepencet ya. Untuk yang atas ini di angka min 3,5 kuadrat, kemudian dibagi dengan yang bagian bawah SSXX ini di angka 8,75, kemudian SSYY nya di angka 5. Oke. Min 3,5 kuadrat dibagi dengan 8,75 dikali 5, ini hasilnya di angka 12,25. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator mandiri ya. Nah, ini hasil akhirnya di angka 0,28. Karena di opsi pilihan ganda tidak ada angka 0,28 dan dalam bentuk persen semua, maka tinggal kita konversi di angka 28%. Oleh karena itu, contoh kali ini jawabannya ada di angka yang B. Oke, bisa dipahami ya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, diketahui bahwa R kuadratnya adalah 0,753 yang menunjukkan hubungan antara jumlah jam belajar siswa dan nilai ujiannya. Maka nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah, di sini ada R kuadrat di angka 0,753 dan akan kita konversi ke dalam bentuk persen, berarti kita mundurkan angkanya 2 kali, 2 angka jadinya 75,3%. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, next. Oke, untuk contoh soal yang koefisien korelasi teman-teman sudah pernah mengerjakan ya. Maka teman-teman silahkan selanjutnya untuk akses asesmen formatif pada QR berikut atau boleh diakses melalui yang link yang tertera. Untuk cara mengakses QR code, teman-teman bisa klik
3 garis di bagian kanan atas, kemudian pilih Google Lens dan tinggal di scan saja barcode-nya, maka akan muncul link Google Form. Nah, Google Form tersebut akan menjadi salah satu bukti kehadiran pada sesi kali ini, maka silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya dan juga sejujur-jujurnya. Serta sesi sebelumnya bagi yang mengumpulkan tugas tanpa cara, silahkan direvisi jawabannya. Kemudian satu latihan soal berikut silahkan dikerjakan pada buku masing-masing. Di sini ada hubungan antara lemak terhadap kalori. Maka bagaimana nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Oke, untuk sesi kali ini saya kira cukup. Silahkan teman-teman mengerjakan dan saya perbolehkan untuk mengakses selain pembelajaran kali ini, tapi dengan catatan bahwa tugas dan juga latihan soalnya sudah dikerjakan dengan baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.